Sejarah Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa: Tambolo, Takium, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik danai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Cerita dari pendahulu di Goa dimulai oleh Tumanurung sebagai pendiri istana Goa, tetapi tradisi Makassar lain menyebutkan 4 orang yang mendahului datangnya Tumanurung. 2 orang pertama adalah Batara Guru dan Saudaran. Kesultanan Goa atau kadang ditulis Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah kerajaan Goa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar terhadap VOC yang dibantu oleh kerajaan Bon yang dikuasai oleh Wangsa suku Bugis dengan rajanya Arung Palaka. Perang Makassar bukanlah perang antar suku karena pihak Goa memiliki sekutu dari kalangan Bugis. Demikian pula pihak Belanda Bon memiliki sekutu orang Makassar. Perang Makassar adalah perang terbesar VOC yang pernah dilakukannya di abad ke-17. Kerajaan Goa dan Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografi, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini, mengakibatkan kerajaan Makassar berkerobang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur, kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilannya dalam mengelola perdagangan di wilayah Indonesia Timur menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi yang kuat. Di samping itu, Sultan Hasanuddin juga menunjukkan perhatiannya pada pengembangan kebudayaan Islam dan pendidikan, mengantarkan kerajaan ke masa keemasan di bidang sosial. Namun kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Keberatan Sultan Hasanuddin terhadap campur tangan VOC di Ambon yang menggunakan aktivitas perdagangan dan merugikan masyarakat, membawa perlawanan terhadap penjajahan. Sayangnya, Belanda menggunakan strategi adu domba yang licik, memicu peperangan Makassar, dan mengantarkan kerajaan ke jurang keruntuhan. Mata Karaing Tuma Parisi Kalona 1546 Masehi. Marin Wagau Daing Bonto Karaing Lakiung Tuni Palanga 1546 sampai 1565 Masehi. Taji Barani Daing Marompa Karaing Data Tuni Bate. Bangorai Daing Mameta Karaing Bonto Langkasa Tuni Jallo 1565 sampai 1590 Masehi. Itu Karaing Daeng Parabung Tuni Pasulu 1593 Masehi. Sultan Alauddin 1593 Masehi sampai 1639 Masehi. Sultan Malikus Said 1639 sampai 1653 Masehi. Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 Masehi. Sultan Amir Hamzah 1669 sampai 1674 Masehi. Sultan Muhammad Ali 1674 sampai 1677 Masehi. Sultan Abdul Jalil 1677 sampai 1709 Masehi. Sultan Ismail 1709 sampai 1711 Masehi. Sultan Najamuddin
1711 Masehi. Sultan Sirajuddin 1735 Masehi. Sultan Abdul Chair 1735 sampai 1742 Masehi. Sultan Abdul Qudus 1742 sampai 1753 Masehi. Sultan Manuddin 1747 sampai 1765 Masehi. Sultan Zainuddin 1767 sampai 1769 Masehi. Sultan Abdul Hadi 1769 sampai 1778 Masehi. Sultan Abdul Rauf 1778 sampai 1810 Masehi. Sultan Muhammad Zainil Abidin 1825 sampai 1826 Masehi. Sultan Abdul Qadir Aidin 1826 sampai 1893 Masehi. Sultan Muhammad Idris 1893 sampai 1895 Masehi. Sultan Muhammad Hussein 1595 sampai 1906 Masehi. Sultan Muhammad Tahir Muhibbuddin 1906 sampai 1946 Masehi. Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin 1956 sampai 1978 Masehi. Sultan Alauddin 2011 sampai 2020 Masehi. Andi Kumala Andi Ijo 2020 sampai sekarang. Peninggalan Kerajaan Gua Talo. 1. Istana Bala Lompoa. 2. Istana Tamalate. 3. Masjid Katangta. 4. Benteng Sombaopu. 5. Benteng Fort Rotterdam. Pertama, ada Istana Bala Lompoa. Istana Bala Lompoa dibangun pada tahun 1935 sampai 1936 di masa pemerintahan Raja Goa ke-35 yang bernama Imangimi Daimatutukarai Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibbuddin. Bala Lompoa digunakan oleh Raja Goa ke-35 sebagai tempat tinggal bersama keluarganya. Di masa pemerintahan Raja Goa ke-36, kini masa kerajaan beralih ke masa pemerintahan. Andi Jufri mengatakan peralihan fungsi Bala Lompoa dari istana-istana kerajaan Goa menjadi museum dilakukan setelah Raja Goa ke-36 memutuskan pindah dan tinggal di Makassar. Sejak saat itu, Bala Lompoa tidak lagi digunakan sebagai pemusatan kekuasaan kerajaan Goa. Bala Lompoa kemudian beralih fungsi menjadi pusat sejarah dan budaya. Istana Tamalate merupakan istana pertama dari kerajaan Gua Talo sebelum dipindahkan ke dalam benteng Sombaopu. Istana ini dibangun oleh Nimfa Surgawi Tumanurunga pada awal abad ke-14. Namun saat ini bangunan yang ada merupakan sebuah replika karena bangunan aslinya sudah punah. Masjid Katangta atau yang bernama lain Masjid Al-Hilal. Masjid ini merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kelurahan Katangta, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Masjid Katangta dibangun pada tahun 1603. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa masjid ini dibangun pada awal abad ke-18. Dulunya, masjid ini sempat digunakan oleh kerajaan Gua Talo sebagai benteng pertahanan ketika melawan penjajah. Benteng Sombaopu adalah salah satu peninggalan kerajaan Gua Talo yang dibangun pada abad ke-16. Benteng ini didirikan oleh Raja Daeng Mantan Reka Raeng Tumaparisi Kalona. Benteng Sombaopu berada di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Sombaopu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dulu, benteng ini sempat menjadi pusat perdagangan sebelum dikuasai oleh VOC pada tahun 1669. Benteng Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Benteng ini dibangun pada masa pemerintahan Iman Ringau Daeng Bontokarai Lakio. Benteng yang berada di pesisir pantai sebelah barat kota Makassar ini dulunya juga disebut sebagai Benteng Paniwa oleh masyarakat setempat karena berbentuk seperti penyu. Fungsinya dulu adalah sebagai markas pasukan katak kerajaan Gua Talo.